Upah yang kami sampaikan ke Bapak Bupati itu kurang lebihnya dengan nominal 2,2 juta untuk di Kabupaten Garut. Kalau sekarang berapa? Sekarang hanya 1,96. Kami sebagai buruh tentunya sangat menolak keras tentang PP 36 itu. Karena apa? Upah naiknya cuma 1,78%. Tentunya kita pengen kesejahteraan untuk kita, untuk buruh, seluruh buruh Indonesia, bukan cuma untuk perempuan saja. Karena apalagi yang bekerja di pabrik garmen, perginya pagi pulangnya malam itu, karena aturan di PP 36 itu sangat menyengsarakan kaum buruh. Kita meminta kenaikan 10% dan kita meminta verifikasi ulang seluruh serikat pekerja, serikat buruh se-Kabupaten Jombang. Jika tidak dipenuhi, maka kita akan melakukan upaya hukum baik non litigasi maupun litigasi. Kita akan menyusun surat dengan beberapa kajian, kita akan sampaikan kepada Menaker dan Disnaker Provinsi. Tadi menyampaikan aspirasinya untuk menaikkan UMK. Sementara kita dari sisi regulasi sudah jelas. Di sana ada PP 76 2021. Pada intinya ketika UMK kabupaten sudah tidak meledak, sudah melebihi ambang batas dari provinsi, tidak ada kenaikan. Aksi hari ini adalah tentunya menyangkut Undang-Undang Cipta Kerja yang memang hasil Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan bahwa itu batal demi hukum. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak seperti itu. Sementara kalau kita lihat memang ini Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi kenapa di pemerintah masih tetap memaksakan PP 36 itu dijalankan? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami juga sayangkan pada perangkat pemerintah waktu 2021 awal. Demo bawa keranda mayat, buruh Batam. Nurani pimpinan sudah mati. Buruh Batam yang tergabung dalam aliansi buruh Kota Batam kembali berdemo di depan gedung Geraha Kepri Batam Center Senin 13 Desember. Dalam aksinya, buruh membawa keranda mayat sebagai sindiran bagi pimpinan daerah setempat bahwa rasa hati nurani mereka seolah sudah mati. Salah seorang buruh yang ikut aksi menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum selesai menuntut adanya kenaikan UMK. Meski Gubernur Kepri sudah menetapkan UMK Batam 2022 dan Gubernur diminta segera revisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022. Ini tidak lanjut aksi kemarin. Dalam aksi kami ada beberapa tuntutan, yakni Gubernur diminta segera revisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022 dan Gubernur cabut kasasi. Patuhi putusan PT UN Tanjung Pinang dan patuhi PT UN Medan tentang UMP Kepri dan UMK Batam. Begitulah ungkapnya. Mengenai arti dari keranda mayat yang digunakan sebagai atribut aksi, yang mengungkapkan jika hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan yang dirasakan buruh dengan beberapa kali melakukan aksi tidak mendapat respon dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Nampak ribuan buruh berkumpul di depan halte Panbil untuk bergegas menuju Geraha Kepri dengan atribut yang digunakan sebagai bahan orasi. Kawat berduri sudah membentang dan disiagakan di depan kantor Geraha Kepri Batam Center Senin 13 Desember. Dipasangnya kawat berduri tersebut untuk mengantisipasi kedatangan buruh yang akan menggelar unjuk rasa di sini pada pagi hingga sore hari nanti. Dari pantauan kontributor Ponli, Ali Gani dan Gusril Alizar di lokasi, terlihat pagar kawat sudah dipasang oleh beberapa anggota kepolisian yang sudah berjaga di sana. Di belakang pagar kawat juga sudah disiagakan sekitar 2 mobil water cannon. Suasana di gedung Geraha Kepri juga masih sepi menjelang siang. Seperti diketahui buruh Batam yang tergabung dalam aliansi buruh Kota Batam kembali berdemo di depan gedung Geraha Kepri Batam Center Senin 13 Desember. Aksi itu rencananya dilakukan 5 hari berturut-turut dari Senin hingga Jumat. Dalam aksi kali ini buruh masih tetap menyuarakan tuntutan mereka, yaitu Gubernur cabut kasasi, patuhi putusan PT UN Tanjung Pinang, dan patuhi PTT UN Medan tentang UMP Kepri dan UMK Batam. Gubernur Kepri diminta segera revisi SK nomor 1373 tahun 2021 tentang UMK 2022. Apabila Gubernur Kepri tidak melaksanakan asas-asas pemerintah baik, maka lebih baik mengundurkan diri. Masa buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Batam berkumpul di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan PT Giken Kota Batam Senin 13 Desember.
Mereka mendesak karyawan PT Giken untuk ikut serta dalam aksi demo yang akan digelar di depan Geraha Kepri Batam Center. Pantauan tribunbatam.id di lokasi tampak ratusan pekerja memadati Jalan Yos Sudarso sejak pagi hingga saat ini. Terlihat di bagian depan ada sebuah mobil bak terbuka warna putih yang digunakan untuk mengangkut sound system untuk keperluan orasi. Berbagai bendera berwarna putih dan biru serta merah putih menghiasi setiap motor yang dikendarai sejumlah buruh. Arus lalu lintas dari arah Batu Ampar menuju ke Seraya atas tampak macet sejauh belasan meter. Sejumlah pihak kepolisian Polsek Batu Ampar sedang siaga di sekitar Jalan Duyung sembari melakukan arus kendaraan. Para buruh akan bertolak dari Jalan Yos Sudarso menuju ke Geraha Kepri Batam Center. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Batam sebelumnya menyatakan jika mereka akan menggelar aksi demo 5 hari berturut-turut dari Senin hingga Jumat. Adapun jumlah massa yang dikerahkan, rencananya akan lebih banyak daripada aksi pekan lalu, yaitu sekitar 18.000 anggota. Rombongan massa aksi ini akan singgah terlebih dahulu di titik kumpul halte Panbil, Muka Kuning, Batam. Sebelumnya, para buruh sudah menggelar aksi demo serupa selama hampir sepekan. Demo ini digelar untuk menyuarakan penolakan buruh terhadap keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait kenaikan UMK 2022 yang hanya 0,85%. Dalam surat instruksi aksi, FSPMI mengangkat 3 tuntutan yang sama, yaitu agar Gubernur Kepri mematuhi putusan PT UN Tanjung Pinang dan PT UN Medan terkait UMK 2021, kemudian mendesak Gubernur untuk merevisi SK nomor 1373 tentang UMK Batam 2022, serta mengangkat isu nasional, yaitu tentang pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pemuda Pancasila ngamuk bawa senjata tajam hingga keraya polisi Riau.book.com. Ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi hingga berbuah amukan yang mengakibatkan seorang anggota kepolisian luka setelah dikeroyok gerombolan loreng orange itu. Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suelisio Suarjo Marno mengatakan anggotanya akan terus mendemo anggota DPR Junimart Gersan. Anak-anak akan terus demo sampai dia minta maaf secara nasional, kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2011. Kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2021, Japto mengatakan Junimart semestinya tidak meminta maaf hanya di satu media, tapi bicara ke semua stasiun TV. Sebekana politikus PDI Perjuangan itu, Japto mengatakan organisasinya jadi dikaitkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal pejabat polisi, jangan sowan ke ormas bermasalah. Japto menegaskan bahwa ormas yang bermasalah adalah ormas yang sudah dilarang pemerintah. Di Pemuda Pancasila, kata dia, pengurus baru yang terpilih wajib datang ke Kapolres atau Kapolda dan pejabat TNI setempat untuk audiensi memperkenalkan diri dan cerita program. Kami akan mitra pemerintah, ujar dia. Junimart Gersan sebelumnya mendesak Kementerian Dalam Negeri menerbitkan ormas yang kerap meresahkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengeluarkan pernyataan itu untuk merespon bentrokan antar ormas Forum Betawi Rampung dengan Pemuda Pancasila yang terjadi di Ciledug, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya juga terjadi bentrokan serupa antara FBR dengan PP di Jakarta Barat. Tak terima dengan pernyataan itu, ormas yang identik dengan warna loreng orange hitam ini menggelar demo di depan DPR pada 25 November 2021. Aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh karena beberapa anggota Pemuda Pancasila melakukan tindakan anarkis hingga kedapatan membawa senjata tajam dan mengeroyokkan seseorang. Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suelisio Suarjo Marno mengatakan anggota akan terus mendemo anggota DPR. Junimart Gersan, anak-anak akan terus demo sampai dia minta maaf secara nasional. Kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2021.